Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update kinerja kuartal 3 saham rutin dividen yang ternyata naik 33%. Tapi kenapa harga sahamnya hari ini kok malah anjlok ya 6 persenan? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Jadi saham yang akan kita analisa pada video ini adalah saham Sido, di mana laba bersihnya naik 33% menjadi 778 miliar sepanjang 3 kuartal di tahun 2024 ini. Tapi lagi-lagi, kenapa harga saham Sido malah turun 6 persenan di harga Rp625 per saham pada closing hari ini? Nah, jawabannya bisa teman-teman dapatkan di Stockbit Sekuritas guys ya. Jadi melalui Stockbit Commentary dan juga Stockbit Snips biasanya akan ada rangkuman dari laporan keuangannya, sehingga ini akan memudahkan teman-teman ya, termasuk investor pemula yang mungkin ingin mengetahui kenapa harga saham Sido kok malah turun nih, padahal laba bersihnya mengalami kenaikan yang cukup bagus guys ya. Jadi saya nilai memang Stockbit Sekuritas ini menjadi aplikasi saham terbaik terutama untuk investasi dan juga trading. Karena saya pun menggunakan Stockbit guys ya, baik untuk investasi dan juga trading, dan tentunya saya pisahkan nih antara portofolio untuk investasi dan juga portfolio untuk trading seperti itu. Nah, kita akan fokus guys ya melihat saham Sido ini, tapi jika teman-teman ingin mendaftar dan menggunakan fitur yang ada di Stockbit, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Nah, jadi Sido penjualan tolak angin ternyata turun dan kinerja sepanjang 9 bulan di tahun 2024 ini juga di bawah ekspektasi market. Industri jamu dan farmasi Sido muncul dengan kode saham Sido mencatatkan laba bersih yang relatif rendah pada 3 kuartal sebesar 170 miliar. Jadi naik ya 23% secara year on year tapi turun 22% secara kuartalan. Meski tumbuh kuat secara tahunan, realisasi tersebut datang dari level yang tergolong rendah atau low base effect pada tahun lalu. Hasil tersebut membuat laba bersih selama 9 bulan 2024 mencapai 778 miliar rupiah atau naik 33% secara year on year. Tapi ternyata ini di bawah ekspektasi ya, karena hanya setara dengan 60-66% dari estimasi full year dari konsensus. Sebagai perbandingan, laba bersih Sido pada 9 bulan biasanya secara historis itu mencapai 70% dari realisasi tahunannya. Laba bersih yang relatif rendah pada 3 kuartal 2024 disebabkan yang pertama, pendapatan yang tergolong tidak terlalu baik, terutama pada segmen utama perseroan. Lalu yang kedua adanya penurunan margin guys ya, sehingga penjualan tolak angin turun pada kuartal 3 2024 ini. Nah, jadi jika kita lihat guys ya dari Q-Stat-nya, nah, di sini juga fitur ya, salah satu fitur yang selalu diupdate oleh Stockbit Sekuritas secara real time adalah fitur Q-Stat, yang mana ini adalah rangkuman dari laporan keuangannya dan teman-teman bisa akses secara gratis guys ya. Jadi untuk menu Q-Stat ini adalah data dari PE ratio, PBV, net income, EPS, revenue, ini teman-teman bisa akses semuanya dengan hanya melihat Q-Stat saja dan pastinya akan diupdate secara real time setelah rilis laporan keuangan. Jadi akan sangat memudahkan ya untuk teman-teman terutama untuk investor pemula. Jadi pada kuartal 3 2024 ini ternyata labanya secara year on year itu masih naik ya guys ya. Dari 138 miliar menjadi 170 miliar. Tapi secara kuartalan jika teman-teman bandingkan dan teman-teman perhatikan secara detail, maka teman-teman akan menemukan bahwa dari kuartal 1 ke kuartal 2 2024 dan dari kuartal 2 ke kuartal 3 2024, laba saham Sido itu selalu menurun. Ya, kuartal 1 labanya 390 miliar, turun pada kuartal 2 menjadi 212 miliar. Lalu pada kuartal 3 juga turun kembali menjadi 170 miliar. Nah, hal inilah yang dinilai oleh konsensus analis sebagai kinerja yang ternyata turun secara kuartalan, seperti itu. Dari sisi profitabilitas dengan net profit margin 23,23% ini sebenarnya cukup oke guys ya, tapi kembali lagi ternyata tidak sesuai harapan market. Dan saham Sido ini juga rutin bagi dividen dengan yield 4,90% dan terakhir bagi dividen itu di 28 Mei 2024. Dari return on asset 28,9% dan return on equity 31,4%-an dengan valuasi PE ratio 18 kali dan PBV 5,15 kali. Nah, jika teman-teman lihat PBV-nya memang sudah cukup mahal ya untuk PBV 5,15 kali, tapi nanti kita akan lihat kira-kira berapa nih harga wajar dari saham Sido ini ya. Jadi untuk saham Sido kita akan lihat juga secara historikal pembagian dividen,
Di mana jika teman-teman amati juga untuk dividen final di tahun 2024 ini, maka teman-teman bisa menilai dan juga bisa melihat bahwa dividen yang dibagikan sebesar Rp18 per saham ya pada 27 Mei 2024 untuk tanggal cum date-nya itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan dividen final di tahun 2023 lalu yang sebesar Rp23 per sahamnya. Yang berarti secara kinerja SIDO ini mengalami penurunan dan juga secara pembagian dividen juga ternyata ya ada penurunan di sisi dividen per share-nya seperti itu. Nah, inilah yang seharusnya teman-teman waspadai ya jika ingin investasi di saham SIDO ini. Selanjutnya dari porsi kepemilikan untuk pengendali ada PT Hotel Candi Baru guys ya sebagai pengendali yang memegang 77,6%. Lalu kita melihat di sini ada beberapa direksi dan juga komisioner yang juga memegang saham SIDO. Ada Bapak Johan Hidayat dan Irwan Hidayat guys ya sebagai pengendali dan juga direksinya. Lalu dari holding composition kita melihat kepemilikan lokal ini ternyata mengalami kenaikan sedangkan investor asing malah mengalami penurunan. Nah, jadi investor lokal di sini kita melihat dana yang terbesar masuk adalah dari dana perusahaan, sedangkan investor individual ini berada di urutan kedua. Lalu dari investor asingnya kita lihat ternyata, ada dana yang turun guys ya dari total kepemilikan atau holding composition di saham SIDO ini dari kepemilikan asing. Sedangkan kalau misal kita lihat dari jumlah, pemegang sahamnya, ternyata pada 30 September 2024 yang diupdate pada bulan September ya, ini mengalami kenaikan 4.560 investor. Jadi ada potensi saham SIDO bisa saja lanjut turun lagi. Nah, jadi untuk saham SIDO kita akan lihat ya berapa sih harga wajar saham SIDO ini. Tapi sebelumnya saya ingin melakukan prediksi ya terhadap dividen untuk dividen SIDO ini. Nah, jadi untuk SIDO biasa bagi dividen itu 2 kali dalam 1 tahun guys ya. Sehingga kita melihat di harga saat ini, masih ada peluang untuk teman-teman bisa mendapatkan dividen yield sekitar 4,8 sampai 5 persenan. Nah, jadi meskipun tadi kita lihat ya kinerjanya tidak sesuai ekspektasi market, tapi ternyata EPS-nya berpotensi akan naik nih dari 32 menjadi Rp35 per saham. Dengan DPR yang sama atau dividen payout ratio yang sama yaitu sebesar 95%, maka potensi dividen, per share-nya itu bisa saja naik ya, dari Rp30 per saham menjadi Rp33 per sahamnya. Tapi terkait dengan dividen, ini kembali lagi menjadi kebijakan manajemen perusahaan. Jika manajemen perusahaan menghendaki DPR-nya turun atau dividen per share ya guys ya, persentase dari laba bersih untuk dividen itu diturunkan, maka ada peluang dividennya juga bisa turun, sehingga dividen yield dari saham SIDO juga ya bisa saja turun, seperti itu. Karena dividen ini kan bukan sebuah kewajiban, tapi ini sebagai kebijakan dari manajemen perusahaan, seperti itu guys ya. Jadi tetap ya ada risiko ketika kita berinvestasi di saham SIDO, tetap akan ada risiko. Yang pertama adalah risiko dari volatilitas harga saham, yang kedua adalah risiko dari naik turunnya pembagian dividen. Selanjutnya kita akan lihat guys ya, berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value, kira-kira berapa nih harga wajar saham SIDO ini. Nah, jadi dari pertumbuhan EPS, ternyata growth EPS-nya itu hanya 2,63% sepanjang 10 tahun terakhir. Yang mana kita melihat harga saat ini di 625 per saham, sedangkan harga wajar menurut Benjamin Graham Fair Value yang mendasari dari pertumbuhan EPS adalah sebesar Rp264 per sahamnya. Sehingga kita melihat memang harga saham SIDO untuk saat ini sudah cukup kemahalan. Dengan PBV 5,15 kali ya, memang kita lihat harga saham SIDO ini seharusnya sih bisa turun lebih dulu ya. Dan kalau misal kita hitung berdasarkan PBV-nya, memang PBV saat ini ya wajar ya di Rp620 per saham. Tapi jika kita lihat berdasarkan EPS-nya, maka EPS kali 5 atau harga murahnya adalah di 175, sedangkan harga mahalnya atau EPS kali 10 itu di Rp350 per saham, seperti itu. Nah, tapi secara teknikal kita pun akan analisa bahwa saham SIDO ini berpotensi turun. Ya, jika masih ada distribusi yang cukup besar, maka harga saham SIDO bisa saja turun ke level support sebelumnya di Rp600 per saham. Dan juga jika saham SIDO ini tidak mampu bertahan dan tembus di bawah Rp600 per saham, maka saham SIDO bisa saja lanjut turun ke level support sebelumnya di Rp500 per saham. Nah, di sini kita akan coba analisa guys ya menggunakan beberapa indikator. Indikator yang pertama kita akan menggunakan, volume ya dari foreign flow volume. Nah, di sini kita bisa melihat guys ya, bahwa investor asing hari ini ternyata ada net sell yang cukup besar,
itu 25,8 miliar dan kita juga bisa menggunakan broker summary guys. Ternyata hari ini yang distribusi di saham SIDO dan juga menurunkan harga sahamnya itu adalah investor asing ya guys ya, atau foreign yang ternyata hari ini mencatatkan big distribution atau distribusi yang besar. Itu dari BB, BK, ZP, AKYUC, CTP, dan juga HP. Sedangkan beberapa investor asing masih ada akumulasi, meskipun akumulasi ini ternyata justru sangat kecil. Dan hari ini yang paling banyak akumulasi di saham SIDO itu ternyata investor retail ya guys ya. Ada YP, XL, XCP, DSQ, NIGR, dan juga MG seperti itu. Nah, jadi untuk, saham SIDO ini, saya melihat memang ada potensi saham SIDO ini bisa saja lanjut turun. Kita juga bisa menggunakan foreign flow underlay untuk melihat kecenderungan asing dan memang ketika SIDO ini belum rilis laporan kinerja pada kuartal 3, investor asing ini cenderung terus melakukan akumulasi. Tapi cukup stagnan ya mulai di tanggal 16 Oktober 2024. Sehingga kita melihat bahwa hari ini dengan distribusi asing, ini menunjukkan bahwa investor asing ternyata tidak cukup puas dengan kinerja saham SIDO ya untuk kuartal 3 2024 ini. Kembali lagi, ini adalah masalah fundamental guys ya. Sehingga kita akan mencoba ya untuk tunggu saham SIDO ini biar dia turun terlebih dahulu dan sampai nanti ada akumulasi kembali atau ada tanda-tanda bullish reversal, barulah kita akan mencoba untuk akumulasi kembali saham SIDO. Nah, jadi indikator yang saya gunakan ya melalui teknikal saham SIDO ini, bisa teman-teman gunakan juga jika teman-teman menggunakan Stockbit Sekuritas ya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi jika teman-teman ingin mendaftar ataupun menggunakan fitur-fitur yang ada di Stockbit Sekuritas. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar dan saya akan provide pertanyaan teman-teman ya untuk, di weekend kali ini. Silahkan jika teman-teman ingin merequest saham apa yang ingin teman-teman, analisa. Ya tapi harus spesifik ya guys ya. Kalau misal teman-teman sedang floating loss, ya teman-teman, tuliskan saja floating loss gitu ya. Nanti akan kita analisa dan akan kita bahas ya untuk teman-teman. Misalkan gini, "Kak, saya lagi floating loss nih di saham Unilever," atau di saham apapun itu ya, atau di saham BBRI misalkan. Bagaimana strateginya? Saya biasanya tiap bulan top up sekian untuk averaging down. Nah, nanti akan coba kita buatkan analisanya untuk teman-teman, seperti itu ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.